Oke, tanpa berlama-lama kita bakal langsung menuju ke map pertama kita, the OG map of PUBG Mobile. Ini dia, Erangel. Kali ini kita bakal apakah pesawat kembali pelit dan yes, ini pilotnya bener-bener ya. Dari kemarin loh, udah di warning, udah dikasih SP1, masih aja terbangnya kayak gini, aduh. Tapi nggak apa, kalau buat Indonesia, untung-untung aja. Untung-untung aja, karena kan Val Milta, mereka atau tim GD dan juga tim Bigetron Retalian bakalan enak untuk drop. Nggak terlalu kayak harus berjalan jauh, harus mencari vehicle di awal-awal, berbaur dengan lawan-lawannya yang lain yang juga mencari vehicle demi vehicle gitu. Ini ya dari kemarin, flight path kalau nggak dari kiri, dari kanan. Sekarang dari kiri lagi balik. Oke, ini meta flight path kayaknya ya. Meta pelit. Meta pelit kali ini ya. Dan pilotnya mungkin kali ini bakal kena SP2. Semoga dia nggak mengulang lagi kejadian yang ini karena cukup merugikan ya tim-tim yang turun di bagian utara. Ini kayak tim-tim yang turun di utara kayak Secret, kayak tim-tim lain bakal mikir ini pesawat kapan pelit di bagian atas ya. Supaya yang di bawah merasakan apa yang gue rasakan. Betul, apalagi circle yang pertama juga yang dimana circle-circle pertama muncul itu kemarin condong ke sebelah bawah kanan, condong ke SMB Island. Jadi memang kayak tim-tim utara bermain di Erangel selama ini agak-agak berat banget lah perjalanan mereka. Tetapi maybe kita bakalan lihat saja untuk circle yang pertamanya akan menuju ke arah mana. Apakah masih akan ada circle ke selatan? Ternyata tidak. Kali ini tim-tim yang utara nampaknya masih bisa bernafas lega. Tetapi yang tidak bisa bernafas nampaknya kali ini ada Face dan juga Cryptic. Kemarin tuh kasihan loh. Kita lihat arah pesawatnya pelit di bagian bawah. Semua timnya udah ke atas, Luna mentok ke bagian SMB. Itu menjadikan tempo permainan tuh bener-bener kacau banget. Tim-tim yang di bagian utara, ibaratnya mau kebut-kebutan ke SMB nggak bisa, main telat juga serba salah, mau naik kapal juga udah dihabisin kapal-kapalnya, yang akhirnya membuat tim-tim dari utara itu kemarin banyak yang tumbang di awal-awal. Tapi ternyata ngomong-ngomong tumbang, sudah ada player yang ketemu, ketahuan, tertangkap tanpa memiliki senjata, tanpa bisa kasih perlawanan. Dihabiskan dan dari Anas mendapatkan satu free point di awal-awal kali ini. Ini adalah poin segar dan pasti juga poin yang menyenangkan bagi tim Erlapante. Tapi dari Face bakal nembak juga, ini menuju ke arah seorang lazy boy yang tidak bisa lari kemana-mana. Dikejar oleh Tony K, dikejar oleh Birelevan. Tampaknya tidak membiarkan pemain dari CS untuk keluar, kabur dengan bebas. Yes, naas banget kayaknya ya. Ini dua pemain dari tim Cryptic, satu bertemu Rico, satunya bertemu Face Clan. Di mana sekarang lazy boy gak bisa bertahan lagi. Itu dia akhir dari perjalanan seorang lazy boy. Dan dengan begitu, Cryptic hanya akan bermain dengan dua punggawa mereka saja untuk selanjutnya. Tetapi nampaknya sebenarnya dua pemain tersebut ini masih berada di sekitaran tim Face Clan. Dan ini dia, Vintores dan juga Tony K. Nampaknya benar-benar pede banget untuk bisa mengitari daerah-daerah mereka dan juga bisa mencari informasi di mana sih pemain-pemain yang lainnya berada, walaupun tadi ya agak-agak nabrak pohon gitu. Iya, nabrak pohon, tapi lihat dari tim DRS sudah melakukan split juga kan nih, di mana dari seorang Nima kayaknya melihat ya ada pemain dari tim Secret yang terpantau tadi, tapi nggak cuma satu. Dia lihat, wah ada temannya, ada kawan-kawannya. Kabur kan dari seorang Nima, nggak jadi untuk ngerusuin player yang sendirian. Iya, oke. Kayaknya nggak bagus nih kalau misalnya ngerusuin, apalagi nggak terlalu siap untuk posisi mereka semuanya, apalagi di awal-awal pertandingan seperti ini. Dan dengan begitu kita sudah bisa melihat adanya beberapa tim yang dimana mereka mempunyai kampung halaman di bagian-bagian utara map Erangel. Kita sudah mulai bergerak menuju ke arah utara untuk bisa mengambil titik-titik selanjutnya yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk early phase mereka seperti ini. Seperti halnya juga tim MSC kali ini. Yap, kita balikin juga dari MSC. Tampaknya mereka sudah mulai sampai ke arah kota mereka dan mungkin leganya mereka ya. Ini zona kan mental ke bagian utara. Jadi mereka masih ibaratnya, bukan masih sih, nggak usah korbanin terlalu banyak waktu lah. Untuk kembali harus rotasi jarak jauh ke arah bagian selatan. Dan DWG mulai terpantaukannya juga, ini baik banget loh Don. Tim yang ibaratnya lootingnya itu terpaksa harus looting di rumah-rumah kecil. Terpaksa mencari kendaraan-kendaraan seadanya. Karena banyak banget yang nggak nyampe ke arah drop mereka. Varivals, biasanya mereka turun di area Rozok cukup enak lah mereka. Karena mereka kotanya cukup center, kemanapun arah pesawat mental. Itu ya untungnya mereka nggak terlalu jauh lah untuk nyampe ke arah kota mereka. Nggak terlalu jauh, apalagi juga nggak terlalu jauh untuk bisa menuju ke circle pertama juga untuk mereka semuanya. Dan pastinya pengen melakukan lootingan, mencari-cari
weapon juga untuk bisa dimanfaatkan. Pastinya kalau misalnya mereka kayak jalan, walaupun ke utara, walaupun masuk ke dalam zona tanpa bekal apapun, itu bakalan menjadi posisi atau keadaan yang berbahaya untuk mereka semuanya. Dan untuk tim Stalwart pun kali ini masih aman sentosa aja, tetapi pastinya mereka nggak bisa terlalu lama bersantai-santai karena pastinya dengan zona yang menuju ke arah utara ini bakalan jauh dari zona atau drop zone mereka sekarang, yang dimana ada Scry yang di highlights untuk game kita kali ini. Ini adalah salah satu pemain yang juga cukup bersinar ya untuk khususnya hari pertama kemarin. Tapi dari STE ya, gue nggak melihat STE Kang Pukul yang kita lihat di weekday gitu di Super Weekend. Belum segalak itu mereka, tapi mungkin mereka setelah tadi gue ngomong itu bakal membuktikan gue salah. Seperti tim Nigma Galaxy, gue bilang weekday warrior, mereka membuktikan gue salah. Bahwa mereka itu nggak cuma sebatas kuat di weekday, di Super Weekend day pertama pun mereka dominasi dengan 60 sekian poin. Dan tentu masuki hari kedua ini adalah chance yang baru juga bagi semua tim untuk mengumpulkan poin, untuk memaksimalkan gameplay mereka. Tapi ngomong-ngomong maksimal, sudah kembali terpantau nih tim SZSTE, tim yang karena tidak ada Nova, mereka berani banget untuk melakukan looting sampai ke arah Gatka. Pinggir-pinggir Gatka lah bisa dibilang ya. Dimana mereka akhirnya memaksimalkan loot mereka dengan cukup jauh dan gak cuma sekedar loot, tapi mereka juga mensecure checkpoint mendekati center map. Yang menurut gue itu menjadi poin penting banget. Andai zona mental ke center, mereka udah punya player satu yang udah di tengah-tengah zona. Andai zonanya kembali mental, mereka bisa langsung regroup ke dia. Yes, betul banget. Apalagi kayak mereka juga bisa banget untuk nungguin pemain-pemain yang lainnya yang mungkin bisa lewat di daerah-daerah sekitar mereka ini. Tetapi ngomong-ngomong soal kayak Nova, 628, yang dari tadi juga sempat lu mention juga ya, ini gue melihat adanya perubahan kayak apa ya, permainan dari tim China dan juga luar China gitu. Dimana di minggu pertama kemarin kita benar-benar melihat dominasi dari tim-tim China. TJB salah satunya yang benar-benar mendominasi. Tapi lihat di klasemen sementara kita, mereka hanya bisa mengamankan 93 total poin di posisi ke-13 banget. Dan kayak semakin hari, semakin kesini game demi game, tim-tim yang lainnya seperti Infinity, tim Southeast Asia lainnya, For Rivals, GDX, MSC, ini mereka benar-benar adaptasinya itu luar biasa cepat menurut gua. Bisa kembalikan keadaan untuk saat ini. Iya, tapi yang menurut gue paling mengerikan adalah Infinity. Stabil loh 2 minggu ini. Dia masih ada di puncak dengan jarak yang cukup jauh. Dan Infinity minggu pertama weekday gue sempat khawatir. Ini tim kenapa gitu, di saya mereka nggak perform. Minggu pertama weekday nggak perform, tapi di Super Weekend mereka menemukan kembali ritme mereka. Dan gak cuma dari Infinity, GD Gits banyak kan mempertanyakan mereka di awal-awal. Ini GD di PMGC bisa nggak sih kasih perlawanan gitu kan. Tapi nggak cuma kasih perlawanan, GD hingga sekarang ini masuk dalam top 3. Kemarin bahkan sempat tuh mendekati puncak juga berapa kali. So kita bakal kembali masuk ke minggu kedua. Gue rasa semua tim juga sudah mulai, kalau kita ngomong minggu kedua ya, udah bukan mulai sih, harusnya sudah mulai stabil sih gameplaynya. Udah mantap lah Sudah ya. mantap, sudah menemukan ritme mereka, sudah bisa juga memaksimalkan gameplay yang mereka inginkan. Dan tanpa terkecuali dari BTR juga. Mereka di pertama kemarin, meskipun gak WWCD, tapi mainnya bagus banget. 53 poin dikantongi dari 5 game yang dimainkan. Berarti 10 koma lah poin mereka per rondenya, average-nya. Yes, average-nya lah ya untuk kali ini. Apalagi mengingat mereka tidak mendapatkan winner chicken dinner sama sekali untuk di hari pertama. Jadi memang point placement yang paling maksimal dan juga elimination demi elimination point yang mereka bawa itu benar-benar penting. Apalagi kemarin walaupun mereka beberapa game itu finish di tengah-tengah, nggak sampai mungkin top 5 atau top 4 bahkan gitu, tetapi mereka pulang itu at least bisa membawa kayak minimal 3 deh gue kemarin ngelihatnya. 3 elimination point, rata-rata 5, 6, 7 elimination point berhasil mereka bawa pulang. Dan itu pastinya adalah elimination point yang besar banget untuk mereka semuanya. Dengan begitu kayak tim-tim yang lainnya juga nggak dibagi sebenarnya gitu kan untuk elimination pointnya. Tapi memang kalau kita ngomongin sekarang ya, meta dari PUBG Mobile itu sendiri udah nggak bisa kita cuma mengandalkan main placement doang. Kita nggak bisa mengandalkan hanya main eliminasi doang, barbar-barbaran. Emang harus ada perpaduan sih. Ada ibaratnya golden rasionya lah ya. Anjay, keren banget. Dimana kita punya placement yang rapi, tapi juga elimination yang mendukung poin kita. Kita sekarang ada beberapa tim, mereka itu kadang nggak WWCD, tapi elimination itu 7-8 per ronde, yang bikin mereka tuh konsisten banget. Dan menurut gue itu yang harus dicari oleh semua tim, agar bisa memaksimalkan game-game, terutama ya game-game yang sulit dimenangkan. Ibaratnya udah tahu nih,
gue WC ini susah. Yeah. Jadi gue maksimalin. Tapi kita ngomong maksimalin, dapatkah Satar memaksimalkan posisi dia? Dijepit oleh 4 player dari tim TJB kali ini. Ya betul sekali, di mana Satar kali ini juga bakalan langsung aja mencari-cari. Begitupun juga dengan Longzi berdansa di bagian-bagian broken wall. Tetapi kali ini Satar berhasil mendapatkan satu knockdown karena salah satu pemain yaitu Bamboo dari TJB. Tetapi Nichil pun juga tersungkur lemas di arah broken wall-nya kali ini. Mau di elimination atau mau dieliminasi, tetapi masih ada backup yang akan dilakukan oleh Daybot dari arah belakang. Tapi Satar, dia tahu bahwa ini momen cukup sulit. Dia langsung meng-end juga satu pemain dari tim TJB. Tapi keadaannya nggak terlalu baik bagi tim GD. Karena tinggal menyisakan 2 member mereka. Tapi dari TJB, Manhan bakal coba lempar granat, menemukan targetnya atau tidak, tampaknya belum. Satar lagi bertahan di balik satu broken wall. Tapi lihat dari seorang Daybot sudah mengokang bom. Apakah bakal connect? Ayo dong connect. Kena kali ini ke arah seorang Longs. Tapi nggak sampai tertumbangkan. Tapi sementara itu kita bakal lihat dari seorang Longs tidak bisa men-end seorang Nichil. Tapi di belakang mereka ada BTR yang juga mengincar area-area yang sama. Tapi Satar tertangkap kali ini membuat keadaannya 3 lawan 1, 3 lawan 2. Karena Nichil sudah di revive kali ini. Yap, dan kali ini nampaknya dari Daybot bakalan bekerja ekstra keras banget untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Dan bahkan bisa mengubah keadaannya. Granat demi granat pun juga sudah dilontarkan dari tadi. Sementara itu Nichil bakalan 1 by 1 situation antara dia dan juga Longs. Tetapi ada Manhan dari arah belakang berhasil untuk mendapatkan 1 bahkan 2. Dan Genesis Dogma Gates harus dipulangkan menjadi tim pertama yang tereliminasi di tangan TJB. Iya, sayang banget dari GD kali ini membuka permainan dengan pukulan cukup keras ya. Kehilangan member mereka di awal ke pick off dan akhirnya kalah jumlah anggota membuat mereka cukup tertekan. Dan sekarang kita bakal lihat dari BTR pun tadi langsung lewati rotasi menuju ke arah area ruins di bagian bawah dan sudah menuju ke area center circle-nya yang kali ini cukup menggalaukan karena terpisah oleh sungai di tengah-tengah dan juga ada beberapa opsi yang cukup mengerikan nih kalau pentangan circle yang menuju ke arah sana. Bisa ke arah kontainer, bisa ke arah ruins, bisa juga mental ke arah-arah ujung dari circle-nya. Semuanya beda-beda semua gitu kan, Yeah. open field, air, kontainer-kontainer gitu, semuanya kayak bakalan bisa menjadikan permainan-permainan atau pelisah yang berbeda-beda banget. Tapi nampaknya dari arah elimination feed kita bisa melihat adanya nama-nama yang sudah muncul sedari tadi, adanya beberapa ledakan dan itu juga berasal dari DWG kalau nggak salah tadi. Tetapi nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke arah Infinity, tim yang sekarang masih merajai klasemen sementara dengan 209 total poin, satu-satunya tim yang sudah menyentuh angka kepala 2 kali ini. Sudah melihat adanya satu pemain dari STE di atas sana, tetapi masih ditahan oleh Nuzi. Yap, masih diincar, tapi Nuzi menyadari bahwa event Kenok pun bakal jadi push yang sulit dilaksanakan lah, karena jaraknya cukup jauh dan juga terjal untuk mencapai ke arah puncak. Jadi dari Infinity mending tahan peluru, bikin kita nggak ketahuan oleh tim-tim lain dan mungkin HBD lawannya. Tapi Reggie tertangkap oleh sakitnya snipe dari seorang Pika kali ini. Tapi Pika apakah bakal nge-rush atau bakal hanya mencari info doang? Pika bergerak tapi belum ketahuan nih geraknya ke arah mana. Sedangkan dari BTR mereka ada tepat di pinggir zona, punya chance untuk puterin circle ataupun terobos langsung menuju ke area kastil kalau mau nih. Dan lagi-lagi circle-nya masih menggalaukan semua pihak untuk saat ini, masih membelah antara pulau atas dan juga pulau tengah dari Irangel kita kali ini. Tetapi nampaknya dari Nigma Galaxy kali ini berhadapan dengan Four Rifles, di mana ada 2 pemain dari Four Rifles yang terknockdown. Tetapi Hamodi kali ini juga terknockdown keadaannya. Four Rifles masih dengan 2 pemain mereka standing strong, dan dengan begitu Apple juga berhasil untuk meng-convert knockdown tersebut untuk dijadikan elimination point untuk mereka semuanya. Dan untuk saat ini Four Rifles masih bisa bernafas lega dan masih bisa menyelamatkan seluruh pemainnya. Iya, kita bakal lihat dari Four Rifles ini bakal bertahan di balik asap yang dilontarkan. Beberapa broken wall juga kendaraan sudah dilontarkan, tapi dari BTR bakal bertemu dengan tim STE yang kali ini sama-sama punya jalur rotasi yang searah kali ini ya. Yep. Dari top bakal ngokang bom ke arah seorang Yuhai, sedangkan dari 3 membernya bakal ngeflank ke sisi kiri. Yuhai hanya bisa bertahan, hanya bisa berharap tidak ada bom yang connect ke arahnya, karena dia sekarang hanya punya cover 1 buah pohon yang dapat digunakan sebagai cover sementara waktu, di mana smoke sudah di pop up. Mungkin dari Yuhai bakal pindah posisi sedikit menuju ke arah kendaraannya. Tapi dari anggota-anggota BTR lainnya sudah melock ke arah STE. Sama-sama nggak bisa kemana-mana, sama-sama harus nge-clear kalau mereka pengen selamat, kecuali STE mau putar jauh. Tapi dari Yuhai berlari di asap malah ketangkap oleh tim lain. Dibantu dari seorang Gatani bakal langsung coba untuk tapping ke arah Yuhai. Yes, Infinity di sini kayaknya dari posisi dari tim Bigetron Red Alien kegencet oleh 2 tim yang berbeda. Tetapi untuk saat ini Yuhai masih bisa bertahan di balik smoke-nya. Itu ada 2 kali spray through the smoke, tetapi
Yuhai masih bisa selamat. Dan nampaknya dari tim Infinity pun juga nggak mau lama-lama. Dan kita pindah ke area yang selanjutnya. Ada tim DRS dan juga Rico yang kali ini nampaknya udah siap 100% untuk bisa menghadapi satu sama lain. Ya, kita bakal lihat dari tim Rico kali ini bakal melakukan spray down ke arah lawannya dan begitu sebaliknya juga dari DRS. AJ melakukan spray down ke arah Mafia Ninja. Belum menemukan targetnya, tapi kita bakal lihat juga dari kedua tim ini saling tukar peluru, saling ngeflank, tapi nggak ada yang knock, nggak ada yang set up yang terlalu galak. Baru sekarang nih, mulai ada tim atau player-player ini yang turun dari kendaraan mereka dan coba berperang secara langsung. Tapi nggak cuma mereka yang fight. FaZe pun menemukan seorang kid. Dari Yuhai pun terus diincar dan akhirnya ditumbangkan oleh Top yang mendapatkan dia dari sisi angle kiri. Ya itu udah berapa menit ya Yuhai bisa bertahan di sana sendirian, kegencet oleh pihak yang berbeda-beda pastinya di posisi dia dan akhirnya harus tereliminasi untuk saat ini. Well, untuk tim Bigetron Red Alien masih menyisakan 3 pemain mereka yang saat ini masih selamat. Yang nggak selamat adanya tadi ada tim Secret ya, tadi nampaknya muncul namanya di Elimination Pit dan ini dia. Kita sudah bisa melihat posisi dari tim Bigetron Red Alien yang sudah bertemu juga oleh 6-2-8. Tetapi kita lihat juga dari circle selanjutnya masih membelah antara pulau atas dan juga pulau tengah ini. Biasanya kalau GD masih ada, mereka kayaknya adalah salah satu tim yang to the point, langsung loncat ke air. Atau nggak ambil jembatannya. Iya. Kalau BTR selingkuh bakal kontainer nih. Main di pinggir-pinggir kontainer, lalu mereka bakal menyeberang pelan-pelan dengan cara berenang. Tapi sebelum kita bakal lihat Torres juga yang bakal langsung spray lawannya, memenangkan one-on-one situationnya. Dan dari FaZe selamat dengan keempat player mereka yang masih utuh kali ini. Tinggal Mr. Five yang dari Five sementara waktu ini. Dan FaZe baru memulai game kali ini langsung mengantongi 6 eliminasi. Ya, 6 elimination untuk 4 kali dari Tony K. ini. Betul banget, ini menggila banget untuk mereka semuanya. Tetapi nampaknya fight demi fight juga sudah mulai pecah di berbagai penjuru sisi. Karena untuk saat ini tim Secret pun juga tereliminasi. Hanya meninggalkan 13 tim saja. MSC kali ini juga Jasper ter-knockdown di tangan TJB. Tetapi kita akan fokus ke arah Reject dan juga DWG kali ini. Yang dimana Reggie lagi-lagi granatnya benar-benar mematikan. Tetapi temannya yaitu Sarah juga ter-knockdown atas granat yang dilontarkan oleh DWG. Iya, kita bakal DWG terus melontarkan granat, terus melontari utility ke arah lawannya. Tapi dari RC, baru satu player mereka akan knockout, itu Sarah. Lemparan granat kembali kokang oleh seorang Juni menuju ke arah rumahnya. Apakah bakal connect? Fabian pun mau dikejar oleh seorang Reggie. Reggie mulai nge-flank ke sisi kiri. Apakah Juni tahu? Dia tahu. Dia lempar granat dan belum mengenai targetnya Reggie. Di barat Divine juga ter-knockout kali ini. Kedua tim ini saling pukul-pukulan juga. Padahal dari Blue Zone sudah bergerak menuju ke arah mereka. Dan tentu ini bukan momen terbaik untuk melakukan fight jangka panjang. Yes, ini udah now or never sih untuk situasinya untuk mereka semuanya ya. Dan itu dia dari tim Reject harus tereliminasi di tangan DWG. DWG tiba-tiba bermain cukup bagus untuk di minggu kedua kita kali ini di Super Weekend. Dan sudah 5 elimination totalnya yang sudah mereka kantongi untuk sejauh ini. Dan nampaknya sedari tadi kita lihat ya, FaZe sudah 6, DWG 5, TJB 5, udah lumayan banyak-banyak ya untuk 3 tim kita kali ini. Dan nampaknya dari tim Rico pun yang sekarang sudah mengantongi total 2 elimination point. Mereka mau lebih karena mereka sudah tahu di depan mereka terdapat MS Chonburi. Yap, mereka bakal melakukan setup juga di mana dari tim MSC sudah menyebar ke 2 titik yang berbeda. Tapi lihat lemparan granat jarak jauh kali ini menuju ke arah lawannya. Tapi belum bisa mengenai targetnya di lain sisi. Di area rumah jembatan. Sudah ada tim Forival, ada juga NGX yang nyeburin diri mereka. Dan juga ada BTR yang sudah nyebrang. Kayaknya berenang deh mereka. Iya. Karena ada kendaraan mereka yang terpantau nih. Iya, dari tadi sih kayaknya nggak kelihatan ya. Tetapi nampaknya Wah, yang kelihatan mereka adalah mereka dari arah FaZe. Ini kayaknya mereka masih belum terlalu tahu di mana posisi, the exact position dari pemain FaZe Clan split yang 2 ya? tadi. Betul sekali, yang dimana 2 pemain yang lainnya dari FaZe ini udah dipantau keberadaannya oleh salah satu pemain dari tim Bigetron yang diutus ke arah sana. Tapi dari FaZe ya, benar-benar benci banget nih. Ini next kalau mental ke arah luar. Ini dari BTR nggak punya kendaraan. Yang pasti jadi makanan empuk bagi tim FaZe, andaikan BTR nggak bisa ngenokin mereka. Tapi sebelum kita bakal lihat dari BTR, dari DBG pun tampaknya mengalami kesulitan yang cukup besar kali di mana 2 player mereka knockout. Mereka pun hanya bisa bertahan di pinggir-pinggir zona, dan 2 player mereka yang knockout itu ada di jauh di belakang area zone yang dimana mereka nggak akan coba untuk nge-revive. Tapi tampaknya mereka bakal mengambil desperate move menuju ke arah depan, menggerakkan bagi menuju ke arah perairan. Dan tampaknya satu player mereka selamat, tapi nggak lama karena DWG bakal langsung dipulangkan di posisi ke-12 membawa 5 poin eliminasi. Well, lumayan banget itu 5 poin eliminasi untuk mereka semuanya. Tetapi Circle lagi-lagi masih ada perairan di tengahnya. Ini masih
benar-benar menyebar posisi-posisi dari para pemain di sini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah MSC yang kali ini dibombardir oleh bom yang harus memulangkan Pops kali ini, dan langsung aja ditusuk oleh tim Rico. Dua pemain dari MSC yang masih terpantau keberadaan mereka. NC2 harus menghadapi dua punggawa, tetapi dia mendapatkan satu knockdown, tetapi gak bisa untuk terlalu lama bertahan. Kali ini Nice atau NC2 harus hati-hati karena ada Esketon juga di sebelah kanannya, dan langsung saja diberikan tembakan, tetapi ada backup dari seorang Bonsai yang langsung saja men-knockdown salah satu punggawa dari tim Rico ini. Tim MSC bisa banget untuk membalikan keadaan loh. Ya, dari seorang Esketon tadi pengen nge-flank, malah dia yang tertangkap. Tapi di lain sisi dari For Rivals bahkan terobos, tapi dari Erlapante secara instan 3 player mereka knock out, tinggal menyisakan 1 player lagi dapat ke MSC meratakan mereka 2-on-1 situation. Tembakan sniper dari Epi menumbangkan 1 player dari tim Infinity, membuka kesempatan dari For Rivals sudah menabrak ke arah mereka. Tapi ternyata gue baru lihat tinggal Epi seorang diri bertahan. Pemburu pun langsung dipulangkan ke arah lobby. Epi nggak bisa bergerak terlalu jauh lagi karena zone pun sudah bergerak kali ini menuju ke arahnya. Ya betul sekali. Sementara ini dia 11 tim masih bertahan untuk saat ini. Udah bakalan mulai chaos. Dari tim Bigatron Red Alien pun juga terpantau kegencet oleh 2 STE, Stalwart dan juga 628 keberadaannya, karena dari tadi kita lihat di elimination feed-nya itu ada 2 tim yang memulangkan mereka berdua, dan itu dia posisinya STE benar-benar di atas. 628 juga sudah mulai melihat adanya Ryzen di depan sana yang nampaknya mau di-confirm menjadi elimination point untuk mereka semuanya. Sementara itu the last man standing dari tim Bigatron Red Alien yaitu Uxie bakalan langsung saja mengamankan posisi dia untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Iya, kita bakal lihat dari sana Tony K tappingkan mininya tapi belum menemukan targetnya. Masuk ke zona akhir, lihat baik banget player yang mulai knock out, yang mulai dipelangkan ke arah lobby. 11 tim tersisa dengan 25 individu masih bertahan kali ini, dan termasuk juga BTR yang tinggal menyisakan seorang Zuxi tadi ya. Seorang diri bertahan memasuki late game kali ini. Dan sementara kita bakal lihat kini tim nomor 11 dipelangkan ke arah lobby, yaitu ada tim NJX pada game kali ini. Top pun mulai di knock out juga oleh STE, tampaknya STE Derby mulai terjadi kali ini. Yes, STE Derby, the battle between STE kali ini. Dan sementara itu, dari tadi kita lihat STE, ternyata Rico lah yang pulang duluan, dan Zuxi masih bertahan banget di bagian kaki-kaki tebingnya ya, masih berada di bagian air untuk saat ini, menunggu aja pemain-pemain atau tim yang lainnya yang masih berada di tanah Erangel kita kali ini bisa berhadap-hadapan dan juga bisa gontok-gontokan satu sama lain seperti halnya Cryptix kali ini yang langsung dipulangkan. Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Cryptix yang mereka dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 7 tim lagi. BTR masih bertahan, jadi berapa lama mereka bisa bertahan. Zuxi kalau berenang pun nggak terlalu jauh, tapi dia pun sudah diincar oleh tim STE tadi ya, Stalwart, yang langsung mengamankan posisinya. Di lain sisi 628 mengendalikan area jembatan, membuat tim-tim lain sulit banget bergerak dengan potongan ke arah jembatan juga perairan. Ini yang paling enak kayaknya Face Clan gak sih posisinya? Ini kalau nggak salah Face kan? Yang coklat itu? Iya, itu Face. Itu mereka enak banget tadi ya. Mereka memotong tim BTR, memaksa mereka menuju ke perairan karena nggak punya kendaraan lagi, dan akhirnya mereka yang menguasai pinggir-pinggir dari zonanya. Sedangkan depannya mereka itu open field semua. Iya betul, apalagi mereka masih bermain dengan 4 pemain mereka untuk saat ini. Kayak, nah ini dia Face Clan yang dimana mereka sudah melihat adanya beberapa pemain yang lewat di depan muka mereka. Langsung saja dieksekusi, tetapi Zuxi terkena tembakan kali ini. Tetapi kita pindah lagi ke arah Face Clan yang sudah bisa melihat 2 pemain dari STE. Stalwart kali ini Scry harus tersungkur dan langsung dieliminasi di tangan Tony K. Oke, kita bakal lihat juga dari pergerakan seorang 33Z yang mengunci ke arah Infinity. Logan terkena 1 tembakan ke arah kepala tapi belum tertumbangkan di perairan. Tampaknya kita bakal lihat dari BTR juga masih bertahan, tapi nggak bisa lama-lama lagi di top 7 saja pada game kali ini. 6 tim tersisa, 16 yang masih live kali ini, dan Face lengkap dengan keempat player mereka seutuhnya masuk ke arah zona dan bisa menjaga semua angle masuk ke arah zonanya. Iya, 7 elimination point juga sudah dikantongi oleh mereka semuanya, dan nampaknya lagi-lagi ini posisi mereka bagai dewa untuk Face Clan sendiri. Bahkan TJB pun kali ini tereliminasi karena mereka juga digenjat posisinya oleh MSC, yang dimana MSC sebenarnya juga dari tadi dipantau keberadaannya oleh Face Clan, tetapi lihat ada 2 pemain dari MSC yang tiba-tiba lewat di tengah-tengah, langsung saja mau dieksekusi oleh seorang Vintores yang sudah bisa melihat dengan sangat jelas Bonsai dan juga NC2 kali ini yang masih bisa bertahan di balik vehicle dan juga smoke-nya. Tapi lihat dari STE bakal bertemu dengan satu lawan
yang cukup kokoh kali ini bahkan dipulangkan ke arah lobby oleh Infinity. Infinity dengan 2 player mereka masih bertahan juga. Kita bakal lihat dari tim FaZe 4, MSC 2, Infinity 2 dan juga dari tim STE yaitu Stalwart masih ada 3 pemain mereka. Yap. Tapi kaliannya ya kali ini dari Stalwart pun udah benar-benar siap banget untuk bisa melakukan peperangan di bagian-bagian tebing kita kali ini. Granat demi granat, utility, smoke juga sudah dimulai dilontarkan oleh mereka semuanya. Logan dan juga Mela harus hati-hati karena di sebelah kanan mereka terdapat 2 pemain dari MS John Buri yang dimana Ponzai nampaknya ya dia udah kayak ngebuka banget visionnya ke arah para pemain dari Infinity yang akhirnya langsung saja dieliminasi di posisi keempat. Tapi dari STE kali ini menunjukkan mereka bahwa kali ini pada game kali ini mereka menjadi kang pukul kembali ya. Perang dengan semua tim. Sekarang mereka masuk ke late game. Dengan ada 3 tim tersisa kali ini. MSC dengan 9 elime yang mereka kantongi. Tentu ini menjadi game yang sangat baik even kalau mereka tumbang di posisi ketiga. Karena MSC, jadi mereka cukup banyak di pick off ketika perang di awal-awal. Sekarang dengan 2 player mereka masuk sampai ke late game. Tapi Zona kembali memihak ke arah FaZe Clan. Yang mendapatkan satu-satunya compound dan juga open field kali ini. Tapi Vintores belum terang granat dengan sangat perfect dengan 3-point shoot yang dilakukan langsung dapetin seorang action. Dan nampaknya ini mau di-confirm aja menjadi elimination point. Tetapi granat yang kedua tadi masih belum terlalu on point nampaknya. Dan harusnya sekarang masih bisa diselamatkan selagi mereka di-press oleh Molotov. Tapi kali ini posisinya lagi tidak baik-baik saja. Hanya tertinggal sisa sedikit banget HP-nya tadi. Tapi dari Vintores masih diutus untuk bisa fokus ke arah 2 pemain dari MS John Buri yang juga sekali ini kocar-kacir keadaannya karena seluruh pemain dari FaZe Clan juga langsung saja memfokuskan diri mereka ke arah MSC yang harus tumbang di posisi ketiga. Yes, 2 tim tersisa 4 lawan 2. ST pun terpojok kali ini. Enemy Survive menemukan target yang dia cari-cari. Top tertumbangkan. Pika seorang diri dari Vintores bakal nge-rush ke arah depan. Coba mancing Pika keluar dari pertahanan dan winner chicken dinner bagi tim FaZe Clan dari Thailand yang pada game kali ini membuka dengan total 12 elimination di game pertama kita. 27 poin dikantongi dalam satu game untuk FaZe Clan. What a nice game dan tentunya memaksimalkan zona yang menuju ke arah mereka. Itu ibarat ya Dewi Fortuna benar-benar mengarah ke mereka terus-terusan.